Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu kemarin kalian sudah ulangan harian. Bagaimana dengan soalnya? Apakah sudah bisa semua dan juga menganggap kalau benar semua? Hari ini kita akan membahas tentang ulangan harian yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin, dan juga kita akan membahas tentang energi. Jadi energi ini ada di buku semester 1. Kalian cari lagi buku semester 1-nya dan dibuka lagi. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya belajar IPA-nya. Nomor 1, organ ginjal adalah penyusun dari sistem pengeluaran. Jadi organ ginjal ini akan mengeluarkan urin untuk dikeluarkan dalam tubuh. Jadi yang nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerja sama dengan sistem organ lainnya, sehingga membentuk organisme. Kumpulan dari sistem organ yang bekerja sama namanya adalah organisme. Kumpulan dari organisme itu berarti individu ya. Terus kemudian nomor 3, organ yang berperan ganda yaitu sebagai alat indera dan juga alat pengeluaran adalah kulit. Jadi kulit itu sebagai alat indera perasa dan juga pengeluarannya adalah berupa keringat. Nomor 4, urutan organisasi kehidupan dari terkecil ke terbesar yang benar adalah yang C ya jawabannya, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nomor 5, organisme yang hanya memiliki satu sel itu dinamakan dengan organisme uniseluler. Kalau uniseluler itu yang satu sel, kalau terdiri dari banyak sel itu namanya adalah multiseluler. Kita lanjutkan nomor 6. Berikut ini bagian dari sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan adalah membran sel. Jadi yang jawabannya yang A, karena yang kloroplas dan plasida itu dimiliki oleh tumbuhan. Nomor 7. Badan Golgi merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi ekskresi. Jadi kalian lihat di videonya Bu Eva yang pada beberapa minggu kemarin yang di tabel, badan Golgi itu punya peran sebagai sistem ekskresi. Nomor 8. Jaringan pada hewan yang berfungsi sebagai alat gerak pasif adalah jaringan epitel. Nomor 9. Jaringan yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya adalah jaringan epidermis. Jadi epidermis itu terdapat pada bagian seluruh tumbuhan. Nomor 10 atau nomor terakhir, jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan terdapat pada akar, batang, dan daun. Oke, ada yang masih ingat jawabannya dan apakah ada yang merasa kalau benar semua dapat 100? Kita lanjutkan ya pada pertemuan minggu ke-6. Kita kali ini membahas tentang energi dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu membutuhkan energi untuk bergerak, bernafas, atau melakukan hal yang lain. Nih, apa yang kamu rasakan setelah mau sepeda? Jadi kamu akan merasa lelah. Kenapa kok bisa lelah? Karena energi yang kamu miliki itu digunakan untuk mengayuh sepeda, sehingga nanti diubah menjadi keringat. Nah, dari mana energi kamu miliki? Energi yang kalian miliki itu berasal dari buah-buahan atau dari makanan dan dari minuman. Nah, makanan dan juga minuman itu termasuk ke dalam energi kimia. Jadi, energi secara umumnya pengertian dari energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kerja yang gimana? Kerja yang untuk beraktivitas, contohnya yang bersepeda ini. Kemudian bentuk energi. Bentuk energi itu ada 5. Yang pertama energi panas. Energi panas ini berasal dari sinar matahari atau bahan penghasil panas.
Kemudian, nah energi panas ini pada saat ini dimanfaatkan untuk sebagai sel surya. Jadi sinar matahari itu diserap panasnya, kemudian diubah menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian energi listrik, ini ya, energi listrik ini adalah energi yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik ini apa sih? Listrik ini adalah muatan yang bergerak. Jadi, kenapa kok bisa ada listrik? Karena ada muatan yang bergerak dalam satuan waktu tertentu. Kemudian, energi kimia. Kalau energi kimia ini terkandung dalam makanan dan juga minyak bumi. Nah, jadi kalau misalkan minyak bumi itu kan berasal dari fosil atau bangkai hewan yang sudah mati, kemudian dia itu mengendap di bawah dasar laut, dia diberi kena tekanan dan juga panas yang sangat besar sehingga dia tertekan, memadat, sehingga dia akan menjadi minyak bumi. Nah, tadi itu kan jadi hewan atau tumbuhan tadi itu kan berupa energi kimia ya. Jadi dia berupa energi kimia yang kemudian diubah menjadi minyak bumi. Dia tetap jadi energi kimia. Kemudian digunakan untuk alat-alat yang lain seperti alat transportasi, misalkan bensin itu energi kimia diubah menjadi energi gerak. Jadi mobil atau sepedanya bisa bergerak. Nah, untuk ketiga energi yang ada di atas ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, energi potensial. Jadi energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda atau materi karena lokasi atau tempatnya. Atau energi potensial ini bisa dikatakan sebagai energi yang disimpan. Nah, energi potensial itu ada 4. Yang pertama, energi potensial elastis. Nah, kalian bayangkan kalau misalkan kalian memegang ketapel atau busur, ketika kalian menarik karetnya dari ketapel, kalian akan merasakan dia meregang, kemudian ketika kalian lepaskan, dia akan memberikan dorongan. Nomor 2 ini energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi misalkan aja kalau mobil ada di bawah tanah ini, maka mobilnya tidak punya energi potensial. Ketika dia naik ke atas, maka di sini dia punya energi potensial karena dia punya ketinggian dari bawah tanah sini. Nah, itu bisa dirumuskan dalam sebuah rumus ini. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. Jadi energi itu satuannya joule, M itu massa, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya besarnya 10. Jadi kalau misalkan tidak diketahui di soal, maka G-nya kalian ganti dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan H itu adalah ketinggian dari permukaan tanah. Selanjutnya nomor 3, energi potensial listrik. Dia berasal dari sumber arus listrik yang bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Dan yang terakhir, energi potensial kimia. Dia dilepaskan selama berlangsungnya reaksi kimia. Jadi contohnya adalah gas, bensin, aki, baterai, dan makanan. Kemudian energi yang kedua, energi kinetik. Jadi dia adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Jadi kalau tadi energi potensial itu karena ketinggian, kalau energi kinetik itu karena pergerakan benda. Nah, ini ada rumusnya ya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Di mana EK itu ada energi kinetik, M itu massa, V itu kecepatan benda.
Ini selanjutnya adalah perubahan energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi, ketika sebuah apel berada di atas pohon, maka dia memiliki energi potensial karena dia punya ketinggian. Tapi si apel itu kan diam, karena diam maka dia tidak punya energi kinetik. Jadi kalau sebuah apel dia ada di atas ini, kemudian dia punya EP, energi potensial, dan tidak punya EK. Jadi energi kinetiknya 0. Ketika dia perjalanan di tengah sini, dia punya energi potensial. Kenapa? Karena dia memiliki ketinggian dari permukaan tanah. Dia juga punya energi kinetik karena dia punya kecepatan untuk jatuh ke bawah. Dan ketika di bawah, ketika dia menyentuh tanah, apel ini tidak punya energi potensial karena dia tidak punya ketinggian dari permukaan tanah. Tapi dia punya energi kinetik karena saat hampir menyentuh tanah, kecepatannya adalah maksimal. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau kalian melempar atau menjatuhkan benda, semakin lama akan semakin cepat. Jadi karena semakin cepat, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Ini ada sebuah contoh energi potensial. Yang pertama, sebuah durian memiliki massa 1,5 kg berada pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar energi potensial durian tersebut? Jadi kalian wajib tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui masanya M-nya 1,5 kg. H ketinggiannya 10 meter dan G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan EP atau energi potensial. Jawab. EP tadi rumusnya M kali G kali H. Jadi 1,5 kali 10 kali 10. Jawabannya adalah 150 Joule. Ini contoh soal yang kedua. Seorang anak menaiki sepeda yang bermassa 30 kg dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapa energi kinetik yang dihasilkan oleh sepeda? Sama kayak tadi ya. Jadi kalian harus menulis diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui M-nya 30, V-nya 40 meter per sekon. Ditanyakan EK. Jadinya rumusnya setengah kali M kali V pangkat 2. Setengah kali M-nya 30, V pangkat 2-nya adalah 40 kuadrat. Nah ini kalau dikalikan adalah 48.000. Jadi 40 pangkat 2 itu 1600 dikali 30 itu 48.000. Kemudian dikali setengah adalah 24.000 Joule. Nah kemudian ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu menurut Pak James Prescott Joule, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi contohnya kayak tadi ya, bensin itu adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi ubah menjadi bensin tadi diubah menjadi energi gerak. Jadi energi kimia diubah menjadi energi gerak. Setelah itu dari energi gerak maka dia diubah menjadi energi panas. Jadi itu kenapa kok sepeda motor tuh bisa panas, karena dia diubah menjadi energi panas dan juga energi gerak. Sumber-sumber energi itu ada energi terbarukan sama tidak terbarukan. Kalau terbarukan ini yang bisa diperbarui dengan jangka waktu yang singkat atau tidak lama-lama. Yang pertama adalah matahari. Energi matahari ini kayak tadi yang saya jelaskan, bisa menggunakan solar cell atau panel surya yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Bisa kemudian sama pembangkit listrik tenaga matahari. Yang kedua adalah energi angin, dengan membuat kincir angin yang dia kalau bergerak bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga energi tidal, ini menggunakan pasang surut air laut. Jadi air laut itu pasang surutnya bisa diubah menjadi energi listrik. Tapi dia membutuhkan alat yang sangat kokoh dan kuat karena dia harus
kuat dari gempaan arus. Sama dia harus tahan korosi karena air laut itu sangat mudah untuk membentuk benda menjadi korosi. Kemudian panas bumi atau geothermal. Ini kayak di Cangar itu adalah energi panas bumi, tapi panas bumi jika dia bentuknya air sama uap itu bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian biomasa. Biomasa ini bisa menggunakan metana ya contohnya. Jadi dia itu seperti kotorannya sapi. Kotorannya sapi itu dia mengandung gas metana, dia disimpan dalam sebuah wadah tertutup, maka kotoran sapi tadi akan menguap menjadi gas metana. Nah, gas metananya itu bisa diubah menjadi energi api, energi panas. Jadi dia bisa buat masak. Kemudian energi air, ini kayak pembangkit listrik tenaga air. Yang sumber energi kedua yaitu energi tidak terbarukan. Contohnya adalah minyak bumi, karena dia itu bisa habis lama-kelamaan, batu bara juga, gas alam, dan nuklir. Jadi keempat komponen ini kalau misalkan digunakan secara terus-menerus dia akan bisa habis. Jadi kalian sebagai siswa harus menghemat energi, karena energi yang kayak dari PLTN itu ada yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Jadi kalian harus menerapkan hemat listrik. Kalau tidak digunakan, kalau tidak ditonton TV-nya, kalau tidak digunakan lampunya, harus segera dimatikan. Oke, demikian untuk hari ini. Untuk berikutnya, soalnya sudah saya share di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dipahami, kalian bisa menanyakan di grup selama kegiatan pembelajaran. Tapi kalau di luar kegiatan pembelajaran, kalian bisa ditanyakan lewat Japri atau lewat GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.